Halo, saya Sofiza Khairunasa. Selamat datang di Sofi's Room. Kali ini saya membawa topik pendidikan yang memerdekakan. Apa maksud dari pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang dilalui oleh peserta didik dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan menjadi manusia yang merdeka. Nah, ada 3 hal yang menjadi kunci dari pengertian tersebut, yaitu 1. Jiwa merdeka, 2. Proses yang memerdekakan, dan 3. Manusia merdeka. Poin pertama, jiwa merdeka. Peserta didik merasa tidak terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Ia tidak menganggap sekolah sebagai suatu beban, melainkan suatu kegiatan yang menyenangkan karena ia memahami apa tujuan ia belajar secara sadar tanpa tekanan. Lalu, poin kedua, proses yang memerdekakan. Proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodratnya dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung ekosistem pembelajaran. Guru tidak memaksakan apa yang bukan menjadi minat peserta didik, melainkan guru hanya menuntun mereka dengan sistem among untuk menemukan dan mengembangkan apa yang menjadi potensi di dalam dirinya. Jangan menilai ikan dari kemampuannya untuk terbang, karena selamanya dia akan dilihat sebagai hewan yang bodoh. Proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya peserta didik. Peserta didik di Indonesia Timur tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Barat. Kodrat zaman berarti bahwa cara belajar dan interaksi peserta didik abad ke-21 tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan cara belajar pada pendidikan sebelum tahun 2000. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, problem solving, creativity, communication skills, dan collaboration. Poin terakhir, manusia merdeka. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Proses pembelajaran yang memerdekakan dapat menghantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam masyarakat, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Bukan hanya menjadikan dirinya mandiri, namun ia juga mampu membangun kemandirian dan kemerdekaan dari masyarakat di sekitarnya. Hal yang paling utama dari pendidikan yang memerdekakan ini ialah menjadikan peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan serta mampu menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apa bentuk praktik pendidikan yang memerdekakan? Mari kita bahas. Poin utama dari pendidikan yang memerdekakan adalah melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti melibatkan mereka dalam membuat kesepakatan kelas, melaksanakan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Pembelajaran bukan hanya dilaksanakan di sekolah, namun juga dilaksanakan di luar sekolah. Dengan melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian tertentu untuk dapat berbagi ilmu atau wawasan kepada peserta didik. Membangun empati dan sensitivitas peserta didik dengan masalah-masalah nyata di luar sekolah agar mereka siap ketika terjun langsung di masyarakat. Penilaian dilakukan bukan hanya oleh guru, namun juga dilakukan antar peserta didik atau peer assessment. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil, namun juga berfokus pada proses. Membuat portofolio dari seluruh hasil belajar, sehingga memudahkan peserta didik ketika ingin lanjut studi atau terjun ke masyarakat nantinya. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik dapat menyuarakan pendapat pribadinya dan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajarannya. Nah, untuk mengoptimalkan praktik pendidikan yang memerdekakan, seorang guru abad 21 harus memiliki beberapa sikap berikut ini nih, yaitu critical thinking, empati, pendengar aktif,
memahami ekspresi atau bahasa tubuh, menghargai perspektif yang berbeda-beda, mampu berkolaborasi dengan orang lain, menjadi problem solver, melakukan blended learning, dan mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode active learning. Oke, segitu dulu ya pembahasan mengenai pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih sudah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Bye-bye!